sebentar lagi dikabarkan PSBB akan segera berakhir, tapi kita harus tetap jaga kesehatan, kita harus tetap jaga tubuh kita agar kita tetap sehat. Amin. Amin. Kita akan segera memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita dudukkan kepala, kita sapa Tuhan terlebih dahulu. Yes. Terima kasih Tuhan Yesus yang sungguh baik buat setiap kami Tuhan. Kami hadir kembali pada pagi hari ini Tuhan dengan satu kerinduan yang besar Tuhan. Bahwa kami ingin menyenangkan Engkau Tuhan lewat puji-pujian. Menyenangkan Engkau lewat penyembahan kami Tuhan. Dan berbicara pada kami Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini Tuhan. Yang akan mengubah hidup kami. Hidup kami tidak akan sama lagi setelah kami beribadah Tuhan. Terima kasih Engkau sungguh luar biasa. Kami berikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Semangat kami, tarian kami, pujian kami Tuhan. Untuk menyenangkan Engkau saja Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Kita mau memuji Tuhan, kita mau mengangkat satu pujian di mana tidak ada Allah lain yang lebih besar daripada Allah kita. Amin. Amin, betul. Haleluya. Hey, hey. Allah mana yang besar seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Amin. Allah mana yang besar seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, Tiada Allah yang seperti Dia. yes. Dia puaskan jiwa yang dahaga dan gerakkan dengan sukacita. Bersorak-sorai semua orang yang takut akan Tuhan. Allah mana yang besar seperti Allah kita. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah Sekali lagi yang katakan, seperti lebih lagi Dia. katakan. Allah mana yang besar seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Dia puaskan jiwa yang dahaga dan gerakkan dengan sukacita. Bersorak-sorai semua orang yang takut akan Tuhan. Dia puaskan jiwa yang dahaga dan gerakkan dengan sukacita. Bersorak-sorai semua orang yang takut akan Tuhan. Hosana, 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 Hosana. Hosana, yeay. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita dahsyat, lebih dahsyat lagi. Dia dahsyat, penuh kuasa dan juga tapi dia mau menjadi sahabat kita loh. Ya. Tuhan yang luar biasa, amin. Amin. Percaya Bapak dan Ibu, Tuhan kita bukan hanya dahsyat dan kuat tapi dia mau jadi sahabat kita. Yes. Hari ini kita tentukan pilihan hidup kita. Kita harus punya tujuan menjadi sahabat kebaikan dengan Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Yeah, yeah. Hidup yang kupilih membuatku berani. Yeah, yeah. Karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, Lihat sekelilingku, yes, amin.
sahabatku Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku, oh Yesus, Kaulah sahabatku Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku, Kau sahabat, Kau sahabatku, amin. berada di sisiku. Kau sahabatku Selama-lamanya. Lebih dari katakan, kau sahabat. Yes. berada di sisiku selama-lamanya. Yesus, Kaulah sahabat bagi kami semua. Kita telah memuji Tuhan dan kini saatnya kita mau tenangkan hati kita mau fokuskan pikiran kita dan hati kita hanya untuk menyembah Tuhan saja. Kita pejamkan mata kita sejenak. Kita mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Walaupun kita hanya mendengarkan dan menonton live streaming ini, tapi saya yakin dan percaya Tuhan akan selalu berada bersama kita. Tuhan selalu hadir bersama kita di tengah-tengah kita. Amin, Yesus yang baik. Asal kita rindu dan kita mau dan kita haus untuk memuji dan menyembah Dia. Dalam segala perkara yang kita lakukan, yang kita alami, Tuhan selalu menjadi juru selamat kita semua. Yes. Saya mau kita semua angkat lagu pujian ini bersama-sama. Haleluya. Mari katakan, Yesus Engkau juru selamatku. Yesus Engkau Juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku.
firman Tuhan pada pagi hari Tuhan menjelang siang. Kami mau nyatakan dan kami mau satukan pikiran kami Tuhan, bahwa kami ingin mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Kami ingin mengenal Engkau, bahkan kami ingin lebih dekat lagi bersama-Mu Tuhan. Ajari kami lebih banyak lagi Tuhan pada siang hari ini Tuhan, supaya kami bisa terus hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Kami bisa gapai hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita sembah Tuhan kita lebih lagi dengan sebuah lagu bahasa Inggris ini. Terus memuji Tuhan dan terus senangkan hati Tuhan. I want to know you more, Jesus. I want to know you more. I want to know you. I want to know you more. My heart is searching for more of you once more. Oh my Lord, I want to know you. I want to know you more. I want to know you. I want to know you more. My heart is searching for. My heart is searching for more of you once more. Oh my Lord, no one like you, amen. Draw me closer to you. No one like you, I am desperate for you. No one like you, I am lost without your love. Your love. No one like you, draw me closer to you.
know you more. My heart is searching for more of you once more. Oh my Lord, I want to know, I want to know you more. I want to know you more. My heart is searching for, my heart is searching for more of you once more. Oh my Lord. Kami datang Tuhan untuk mendekat dan lebih dekat lagi dengan Engkau Tuhan. Bertatap mata dengan Engkau, bertatap wajah dengan wajah dengan Engkau Tuhan, supaya kami bisa mendengar kebenaran firman Tuhan lebih dalam dan lebih benar lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, buka hati dan pikiran kami Tuhan. Kami siap ditaburi dengan firman Tuhan. Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tak berdoa. Haleluya. Amin. Halo, Shalom, Jemaat GBI Gregorio yang luar biasa. Saatnya kita mengucap syukur lebih dan lebih buat Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita bersyukur buat segala kebaikan yang kita terima, kesehatan, keselamatan, dan penjagaan Tuhan siang dan malam, dan tak henti-hentinya Tuhan memberkati kita. Di layar kaca, saudara-saudara, ada nomor rekening gereja di mana saudara bisa gunakan untuk memberi ucapan syukur kita dalam bentuk persembahan. Dan saudara juga bisa gunakan untuk mengembalikan 1/10 dari berkat yang kita terima selama sebulan ini yang menjadi bagian Tuhan, yaitu lewat perpuluhan. Jangan lupa sertakan keterangan berapa nominal untuk persembahan dan berapa nominal untuk perpuluhan. Kirim bukti transfer ke Ibu Bendahara kita yang baik, yang senantiasa rajin mencatat keuangan gereja kita, Ibu Litan. Kemudian saya juga menyampaikan agar sebagai satu keluarga kerajaan Allah yang sudah Tuhan satukan, ingatlah untuk selalu bersatu hati dan saling memberi dukungan buat sesama jemaat GBI Gregorio. Berikut saya sampaikan topik doa minggu ini. Yang pertama, terus dukung doa untuk renovasi gedung gereja kita. Meskipun sempat berhenti karena segala kegiatan berkerumun dilarang oleh pihak apartemen dalam rangka pencegahan COVID-19, jangan pernah berhenti untuk mendoakannya ya, biar proses renovasi bisa segera terlaksana dan menghasilkan karya yang luar biasa menjadi tempat yang nyaman untuk kita beribadah. Yang kedua, dukung doa untuk sekolah Bethlehem di Kali Asin, Kalimantan Barat. Puji Tuhan, surat izin pembangunan atau IMB sudah dikeluarkan. Mari kita sama-sama dukung doa agar dana pembangunan gedung sekolah yang lebih luas dan bertingkat dapat segera terkumpulkan. Kita juga doakan para guru-guru dan murid diberi kesehatan dan para pengelola sekolah diberi hikmat kebijaksanaan. Yang ketiga, kita doakan negeri dan bangsa ini. Semoga Tuhan segera angkat kesusahan di bangsa ini seperti pandemi COVID ini dari negeri tercinta kita, Indonesia. Dan kita doakan pemerintah dari pusat, daerah, dan tingkatan di bawahnya seperti camat, lurah diberi hikmat agar bisa membuat keputusan yang terbaik dan diberi jiwa yang semangat dalam menjalankan tugas mereka. Doakan juga rakyat di bangsa ini agar diberi ketaatan dalam menjaga diri supaya bisa rajin menjaga kesehatan dan kebersihan. Sekian pokok doa gereja kita minggu ini. Jangan pernah putus rantai doa kita, tetap semangat dan jangan lupa Alkitabnya dibaca. Tuhan berkati, selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berbahagia pada pagi ini bisa berjumpa lagi lewat live streaming ini. Dan kita juga mengucapkan syukur pada Tuhan begitu baik memberikan kita kesempatan demi kesempatan bisa mengikuti ibadah pada pagi ini. Mari kita masuk dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucapkan syukur kepadamu. Karena Engkau sangat baik, yang luar biasa, agung dan mulia. Berikan kami semua dan kesempatan demi kesempatan bisa menikmati pada pagi ini, bisa memuji, menyembahmu, bahkan bisa menikmati sabdamu pada pagi ini. Karena kami haus dan lapar pada firman-Mu. Bersabdalah pada kami Tuhan.
dan kami semakin mengasihi-Mu dan mengerti kehendak-Mu semakin dalam. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sepanjang minggu lalu, seluruh gereja memperingati satu peristiwa besar dalam sejarah gereja, yaitu tentang hari turunnya Roh Kudus. Hari turunnya Roh Kudus atau lebih dikenal dengan sebutan hari Pentakosta adalah hari ke-50 sesudah Paskah. Bapak, Ibu, saudara-saudari kekasih di dalam Tuhan Yesus, peristiwa pencurahan Roh Kudus di hari Pentakosta bukanlah peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba ataupun sebuah kebetulan. Jadi peristiwa ini adalah peristiwa yang memang direncanakan Allah jauh sebelumnya. Jadi perjanjian lama sudah menubuatkannya pada tahun 400 sebelum Masehi. Tepatnya dalam kitab Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 32. Yang berbunyi demikian. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka akan anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Ayat 32, dan barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan. Seperti yang telah difirmankan Tuhan, dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Arti hari raya Pentakosta adalah sebuah hari raya mengucapkan syukur bagi Israel atas hasil panen gandum. Pesta itu dirayakan 7 minggu setelah hari Paskah. Jadi dalam perjanjian baru oleh orang Kristen, istilah Pentakosta dihubungkan dengan turunnya Roh Kudus. Itu ada Kisah Para Rasul pasal 2, 1-11. Nah, kita kembali lagi pada kitab Yoel pasal 2 ayat 28-32 mengatakan, Tuhan mencurahkan Roh Kudus khusus bagi manusia supaya akan bernubuat, mendapat mimpi dan mendapat penglihatan-penglihatan. Dalam manifestasi roh, tidak ada perbedaan antara dasar jenis kelamin, umur, dan pangkat. Artinya, anak-anak laki dan perempuan, orang-orang tua, dan para pemuda akan menerima Roh Kudus dengan segala karunia-Nya yang beraneka ragam. Tidak ada perbedaan antara orang terikat dengan yang bebas. Namun mencangkup semua golongan asal percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak bisa hidup tanpa Roh Kudus di penghujung zaman gelap penuh kejahatan ini. Jika Roh Allah atau Roh Kudus tidak diam di dalam setiap orang percaya, maka orang percaya itu bukanlah milik Kristus. Jika kita milik Kristus, kita harus hidup oleh Roh Kristus. Roh Kristus harus diam di dalam diri kita. Roh Kudus harus mengajarkan segala sesuatu
mengingatkan segala sesuatu yang Tuhan Yesus katakan dalam Alkitab. Kita lihat lagi Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus itu memimpin kepada seluruh kebenaran. Kita lihat lagi Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Fungsi Roh Kudus adalah mengungkapkan isi hati Allah. Fungsi Roh Kudus adalah sebagai penuntun, meneguhkan, mendewasakan, membuka pengertian, mengartikan segala sesuatu dengan jelas. Jadi Roh Kudus akan memampukan kita dapat hidup sesuai kehendaknya, menghasilkan berbagai karya untuk kemuliaan namanya. Mungkin Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam hati bertanya, kapan Roh Kudus turun atas kita? Pada saat kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, kita diizinkan menerima turunnya Roh Kudus. Di dalam perjanjian baru, Roh Kudus akan menyertai orang percaya selama-lamanya. Berbeda dengan perjanjian lama, Roh Kudus hanya datang dan hinggap sesekali saja. Saya kasih contoh. Ketika Saul melakukan pelanggaran dan tidak taat kepada Allah, Roh Allah menjauh dari Saul. Kita bisa lihat 1 Samuel 16 ayat 14. Tetapi Roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Contoh kedua, ketika Daud jatuh dalam dosa, Daud berdoa, minta mohon pada Tuhan agar jangan ambil rohmu dari aku. Kita bisa lihat di Mazmur 51 ayat 11. Jangan membuang aku dari hadapanmu. Janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Perjanjian baru Allah benar-benar memberikan rohnya tinggal, berdiam dalam diri orang Kristen secara menetap. Meskipun orang Kristen jatuh dalam perbuatan dosa atau kesalahan serius sekalipun, Roh Kudus tidak akan meninggalkannya. Kita bisa lihat 2 Timotius 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Roh Kudus tidak akan pergi. Sebaliknya dia akan menuntun kita kembali Bapa. Roh Kudus akan memimpin kita dalam keseluruhan kebenaran. Itu penting bagi kita untuk mengenal pribadi Roh Kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudari kekasih dalam Tuhan Yesus. Pagi ini saya akan menjelaskan ada 3 fungsi Roh Kudus bagi orang percaya yang perlu kita ketahui. Fungsi pertama, fungsi Roh Kudus bagi orang percaya, yang pertama adalah menjadikan kita milik Kristus. Kita bisa lihat Roma 8 ayat 9b mengatakan, jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus.
Roh Kudus adalah tanda bahwa kita adalah milik Kristus yang telah ditebus melalui pengorbanan Yesus di kayu salib, seperti dicatat dalam Efesus pasal 1 ayat 14. Dalam Roh Kudus itu ada jaminan bagian kita sampai kita memperoleh sepenuhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, fungsi kedua Roh Kudus bagi orang percaya adalah memberi kemampuan yang luar biasa. Seorang dapat memiliki kekuatan yang luar biasa di atas rata-rata manusia pada umumnya karena Roh Kudus yang menyertainya. Kekuatan yang luar biasa dari Roh Kudus hanya sebagai sarana untuk melaksanakan misi Allah. Bahkan orang dipilih Allah untuk menolong dan membebaskan bangsa itu, tetapi Roh Allah bekerja. Kadangkala Roh bekerja meskipun mereka ada kelemahan. Sebenarnya, kelihatannya Allah memilih orang-orang yang tidak penting, yang tidak terkenal, sehingga dapat melihat bahwa kuasa itu berasal dari Allah dan bukan dari manusia. Dan saya kasih contoh seperti Simson di dalam Hakim-Hakim 14 ayat 6. Pada waktu itu berkuasa Roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicabiknya seperti orang, mencabik anak kambing tanpa apa-apa di tangannya. Tetapi tidak diceritakannya kepada ayahnya atau ibunya apa yang dilakukannya itu. Ketika Simson dipenuhi oleh Roh Kudus, Simson memiliki kekuatan yang luar biasa, sehingga dengan mudah mencabik-cabik seekor singa tanpa melukai tangannya sedikit pun. Dan juga ada beberapa tindakan spektakuler lainnya sebagai Nasir Allah. Contoh kedua saya ambil Daniel. Daniel memiliki kemampuan yang luar biasa dalam hal akal budi dan hikmat. Pada zamannya di tengah-tengah bangsa kafir, ia dikenal penuh roh para dewa yang kudus. Kita baca Daniel 4 ayat 8. Pada akhirnya Daniel datang menghadap aku, yakni Daniel dinamai Belsasar menurut nama dewaku, dan yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Lalu kuceritakan kepada yang mimpi itu. Daniel dipenuhi Roh Kudus, sehingga Daniel sanggup mengartikan mimpi Raja Nebukadnezar. Kita sambung lagi, kita buka lagi Daniel 5 ayat 12. Karena pada itu terdapat roh yang luar biasa, pengetahuan dan akal budi, sehingga dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi, dan menguraikan kekusutan, yakni pada Daniel yang dinamai Belsasar oleh raja. Baiklah sekarang Daniel dipanggil dan ia akan memberitahukan maknanya. Ketika Daniel dipenuhi oleh Roh Kudus, Daniel mendapatkan yang luar biasa pengetahuan dan akal budi, dapat menerangkan mimpi dan menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi. Bapak, Ibu, saudara-saudari kasih di dalam Tuhan Yesus. Contoh ketiga, Mika menyatakan Roh Kudus dapat memberikan kekuatan. Tentu saja bukanlah kekuatan yang biasa-biasa. Kita baca lagi Mika pasal 3 ayat 8. Tetapi aku ini penuh dengan kekuatan, dengan roh Tuhan, dengan keadilan dan keperkasaan, untuk memberitahukan kepada Yakub pelanggarannya dan kepada Esau dosanya. Pekerjaan Roh Kudus dalam perjanjian lama cakupannya sangat luas.
sebagai pewujud dan karya Allah, tetap peduli dengan ciptaannya. Fungsi yang ketiga, Roh Kudus bagi orang percaya membawa hidup dalam kekudusan. Rasul Paulus menghubungkan hidup dalam roh yang terjadi dalam diri seorang dengan kemampuan yang diterima dari roh untuk mematikan perbuatan-perbuatan daging. Kita bisa lihat Roma pasal 8 ayat 9 sampai 13. Ya, ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Ayat 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus di antara orang-orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Ayat 12. Jadi saudara-saudara, kita ada orang berhutang tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Yang 13, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Tadi kita baca Roma 8 ayat 9, ditulis roh Allah diam di dalam kamu. Itu artinya semua orang percaya sejak saat menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan memiliki Roh Kudus yang berdiam dalam mereka. Terus kita lihat lagi tadi Roma 8 ayat 10 ditulis tubuh memang mati karena dosa. Karena dosa telah memasuki aspek jasmania dalam diri kita. Tubuh kita harus mati atau diubah. Akan tetapi karena Kristus ada di dalam diri kita, kini kita mengalami hidup roh. Dan Roma 8:13 juga ditulis mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu. Jadi Paulus menekankan perlunya peperangan terus-menerus terhadap segala yang akan membatasi karya Allah di dalam hidup kita. Karena dosa senantiasa berusaha untuk berkuasa atas kita. Jadi kekudusan dihubungkan dengan mematikan perbuatan daging dengan tujuan untuk mendapatkan kualitas moral yang benar. Perbuatan daging yang dimaksudkan adalah, kita buka lagi Alkitab, Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Yang berbunyi demikian. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semua itu kuperingatkan kamu, seperti telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, di dalam kasih Tuhan Yesus, perbuatan daging yang dimaksudkan adalah, pertama, percabulan. Saya akan membahas satu persatu. Percabulan itu merupakan keinginan daging yang disebutkan pertama, paling berbahaya. Suatu perbuatan yang berhubungan dengan penyimpangan seksual, pemerkosaan, kekerasan seksual lainnya yang berhubungan dengan itu. Yang kedua, tentang kecemaran. Kecemaran itu merupakan segala sesuatu merusak moral kita, seperti pikiran kotor, pornografi,
lainnya yang berhubungan dengan itu. Ketiga, tentang hawa nafsu. Hawa nafsu merupakan segala sesuatu berhubungan dengan menonjolkan penampilan mengundang nafsu. Dan ketidakmampuan untuk mengontrol diri berhubungan dengan nafsu. 4, penyembahan berhala. Penyembahan berhala itu merupakan segala sesuatu berhubungan dengan penyembahan berhala dan klinik. Bangsa Yahudi sudah pernah terlibat penyembahan berhala seperti di dalam Yesaya pasal 44. Demikian juga bangsa lain seperti bangsa Yunani, Romawi, orang-orang Galatia sendiri banyak memiliki dewa dan dewi. Seperti dewa Zeus sebagai dewa tertinggi, dewa Apollo sebagai dewa musik, panah, puisi, nubuat, dan kesembuhan. Dewi Athena sebagai dewi perang yang lainnya. Kelima, sihir. Sihir di sini mungkin peracikan minuman atau obat-obatan untuk praktek magis. 6, perseteruan. Perseteruan itu seperti keinginan untuk mencari musuh atau dendam. Perselisihan itu merupakan segala berhubungan, percekcokan, perdebatan, konflik seperti dalam rumah tangga. 8 itu iri hati. Iri hati merupakan segala sesuatu berhubungan kecemburuan dan dengki. 9, amarah. Amarah itu merupakan tentang sifat marah dan kemarahan. 10, kepentingan diri sendiri. Kepentingan diri sendiri, arti dari kata ini menunjukkan persaingan yang tidak sehat. Percideraan. Percideraan merupakan segala sesuatu berhubungan pertingkaian dan kekerasan. 12, roh pemecah. Roh pemecah, arti di sini pemecahan seperti karena bidat-bidat, itu ajaran penyesatan atau dikuasa keinginan dunia hidup tanpa Roh Kudus. Terus 13, kedengkian. Kedengkian itu mirip terkait dengan sifat cemburu dan iri, kemabukan. Kemabukan segala berhubungan dengan peminum alkohol. 15, pesta pola. Pesta pola segala berhubungan pesta pora, pesta besar dan meriah, dan sebagainya. Kesemuan keinginan daging tersebut tidak diperkenakan Allah untuk kita lakukan. Meskipun secara jasmani sangat sulit, kita percaya Tuhan Yesus akan membantu kita. Keinginan daging tidak bisa kita anggap remeh. Sebab melalui firman-Nya, Allah dengan sangat tegas dan tidak berkompromi mengatakan pada ayat 21 tadi. Dia mengatakan terhadap semua itu kuperingatkan kamu. Kata kuperingatkan kepadamu menunjukkan kata bentuk lampau. Artinya Rasul Paulus pernah mengatakannya mungkin berkali-kali. Suatu peringatan yang harus selalu diingat-ingat oleh para murid. Dan di sana juga dikatakan seperti yang telah kuperbuat dahulu. Menunjukkan bahwa Rasul Paulus sudah mempraktekkannya secara berulang-ulang atau menjadikannya sebagai kebiasaan. Dan juga di sana dikatakan bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian kerajaan Allah. Arti dari kalimat ini adalah siapa yang melakukan keinginan-keinginan daging tidak akan mewarisi bagian dari kerajaan Allah. Jadi kalimat pada ayat 21 harus benar-benar dipahami. Rasul Paulus sudah mengingatkan berulang-ulang, sudah mempraktekkannya, mengatakan dengan tegas bahwa kerajaan Allah tidak akan diberikan kepada mereka yang tetap mengikuti keinginan daging tersebut. Sebagai gantinya, kita wajib mengikuti keinginan roh.
Bapak, Ibu, Saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasai diri. Roh Kudus itu menolong orang percaya melepaskan diri dari ikatan perbuatan daging, memimpinnya untuk hidup dalam kekudusan. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, fungsi Roh Kudus bagi orang percaya adalah pertama, menjadikan kita milik Kristus. Kedua, memberi kemampuan yang luar biasa, membawa hidup dalam kekudusan. Mari kita dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih. Firman-Mu sudah memberitahukan kami untuk mematikan perbuatan daging. Kami harus hidup dengan roh. Ya, kami menuruti daging, kami tidak mendapat bagian kerajaan surga. Maka lewat firman-Mu pada pagi ini, kami harus berubah. Kami harus mengikuti firman-Mu yang sudah disampaikan pada pagi ini. Supaya hidup kami bisa diperbarui oleh Roh Kudus. Dan kami bisa mampu menjalani apa yang Tuhan inginkan. Berkati semua sudah mendengar sabda muda pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekarang kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Sidang jemaat yang kekasih di dalam Yesus Kristus, saatnya kita menghampiri perjamuan kudus. Mari kita masuk dalam doa dulu. Bapa Surgawi, terima kasih. Hari ini pun Kau berikan kesempatan bagi kami bisa mengikuti perjamuan kudus pada minggu ini. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu, kemurahan hati-Mu. Engkau sudah memberikan pengorbanan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Sehingga kami bisa memperoleh hidup yang kekal. Dalam pengorbanan-Mu, kami bisa kembali kepada asal. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kami menghampiri perjamuan kudus. Serahkan waktu ini dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita ambil roti, alahkan tangan kita ke atas. Kita masuk dalam perjamuan. Perjamuan kudus adalah pernyataan kasih Allah kepada kita, orang berdosa dalam hal Kristus telah mati untuk keselamatan kita. Roti anggur yang diberkati itu melambangkan Tuhan darah Kristus yang telah dipersembahkan sebagai korban kafirah untuk keselamatan kita. Roti dan anggur itu melambangkan daging darah Kristus menjadi roti hidup bagi dunia ini. Barang siapa yang makan daging, minum darahnya, yaitu yang percaya padanya, menjadi satu dengan dia akan boleh hidup yang kekal. Perjamuan kudus ada alat anugerah supaya kita bisa boleh bersekutu dengan Tuhan. Tinggal di dalam Dia, Dia di dalam kita, juga bersekutu satu sama lain. Perjamuan kudus ada alat anugerah supaya hidup Kristus bisa mengalir di dalam kita. Perjamuan kudus ada alat anugerah untuk memberikan kesehatan Kristus kepada kita berdasarkan iman kita. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan untuk sidang jemaat yang dikasihinya. Supaya jemaat selalu akan mengingat kasih Tuhan, hidup senantiasa di dalam kasih-Nya.
Perjamuan kudus ada meterai perjanjian Allah dengan umat manusia. Supaya barang siapa percaya korban penebusan Kristus akan beroleh selamat yang kekal. Apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan, mengambil roti, sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Arahkan tangan kita dan cawan ini di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawang sesudah makan lalu berkata, cawang ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Sebab setiap kamu makan dan roti ini dan minum anggur ini, kamu memberitahukan kematian Tuhan sebab ia datang kembali. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Perjamuan kudus selesai. Kita masuk dalam doa berkat. Mari angkat tangan kita ke atas. Jika kita dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu akan mengasihi Tuhan Allahmu, beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, maka Tuhan akan memberikan hujan untuk tanammu pada masanya. Hujan awal, hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Tuhan akan memberikan damai sejahtera, keadilan yang akan melindungi dan mengatur hidupmu. Tidak ada lagi kekerasan, keruntuhan, kutukan, sakit penyakit, penceraian, kemiskinan di dalam rumahmu. Tuhan takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Tuhan adalah penjagamu. Tuhan adalah naunganmu sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, akan menjaga nyawamu. Dan Tuhan akan menjaga keluar masukmu sekarang sampai selama-lamanya. Bagimu akan ada matahari tidak pernah terbenam, bulan tidak surut, sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu. Dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Yang paling kecil akan menjadi besar, yang paling lemah akan menjadi kuat. Sengsara akan dihibur, tawanan akan dibebaskan, terkurung akan dilepas, lemuk hati akan dilawat. Setiap hari kamu akan menikmati sukacita abadi bagimu. Keluargamu, anak cucumu akan terkenal, terhormat, terpuji dimanapun kau berada. Dan engkau akan menikmati janji-janji Allah. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan. Mari kita arahkan tangan ke atas. Terimalah damai sejahtera Allah Bapa kita di surga. Kasih Allah tidak berkesudahan, persekutuan dengan Roh Kudus hari ini sampai Maranatha. Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati semuanya.